adik-adik, untuk materi hari ini adalah kalian datang di untuk absensinya sudah? Oh ya belum saya. Sudah ya. Oh nanti saja untuk absensinya silahkan nanti bisa ke baris. Untuk hari ini today we learn about expressing opinion. Expressing opinion. What's the meaning, May? Apa? Mengekspresikan, mengungkapkan pendapat. But before we learn main topic, I have ini bisa digeser ya? Ya, benar. Oke, waduh, berarti sampai today's agenda, the first we learn about introduction to expression opinion in academia. The second is useful phrase and sentence structure. The third is do's and don'ts of opinion expression, and the last is example dialogue and practice activity. Nanti di akhir untuk practice activity-nya, kalau cukup waktunya ada individual work and group work nanti ya, kalau cukup, kalau enggak mungkin individual work saja. Oke. We move to next slide. Oke. Adik-adik, ini mungkin sedikit sedikit motivasi sebelum kita belajar tentang expressing opinion. As a psychology student, the ability to express your opinion is more than just an English skill. Jadi sebagai mahasiswa psikologi, kemampuan dalam mengungkapkan opini itu gak cuma sekedar skill dalam berbahasa, gak hanya bahasa Inggris ya, tapi bahasa Indonesia. Gak cuma skill dalam bahasa Inggris, it's a crucial part of your professional identity. Ini adalah bagian penting dari identitas profesional kalian. In the world of psychology, you'll often be asked to convey your opinion clearly, empathically, and based on in-depth analysis. Jadi, ketika kalian belajar di sini itu di dalam dunia psikologinya, mungkin kalian akan dimintai sebuah opini yang jelas, kemudian empatik dan berdasarkan dan berdasarkan dalam analisis yang mendalam. From class discussion and presentation, dari kelas-kelas presentasi dan diskusi, to case observation and professional practice, menuju observasi kasus dan praktik profesional, the ability to express your opinion accurately will be your strength. Kemampuan untuk mengungkapkan opini secara akurat itu akan menjadi kekuatan dari kalian. Seorang psikolog seperti itu pasti kan dunianya nanti adalah giving advice, memberikan masukan, giving opini. Jadi kalau kalian tidak belajar tentang ini, sekali lagi tidak hanya dalam bahasa Inggris kan mungkin kalau nanti Mei jadi psikolog atau jadi guru BK, muridnya adalah orang Inggris gitu ya Mei ya, itu kan hanya bahasa saja ya, perbedaan bahasa. Tapi secara umum anak-anak mengungkapkan opini itu menjadi kekuatan kalian. Salah satu kekuatan dari anak-anak dari psikologi ini. Learning to express. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Indomaret. Belum kan sudah datang? Learning to express your opinion trains you to. Jadi belajar mengungkapkan opini itu akan membantu kamu untuk the first is think critically, berpikir secara kritis dalam memproses informasi, dalam menganalisis fenomena, dan juga dalam membangun opini
opini yang logis, develop logical opinion. The second, communicate professionally. Jadi belajar ini tuh bisa membuat kalian tuh berkomunikasi secara profesional. A crucial quality when dealing with client, kolega, or scientific research. Build self-confidence. Membangun rasa percaya diri. Express your thought without hesitation. Mengungkapkan pikiran tanpa ragu-ragu. Hesitation. While still respecting other perspective, tapi tetap masih menghargai perspektif dari orang lain. Kemudian yang terakhir, sharpen your empathy and ethics. Mengasah etika dan empati. Two key elements in psychology, as your opinion must be expressed with sensitivity and care. Dua elemen kunci dalam psikologi, yaitu opini kamu itu bisa mengungkapkannya sensitivitas dan care, kepedulian, kepekaan, sensitivity. Jadi kalau jadi psikolog itu kan memang harus ini ya, harus peka ya, nggak hanya jadi psikolog. Bahkan kalau kalian nanti menjadi misalnya kan bisa juga jurusan psikolog itu ngajar sebagai guru BK gitu. Tiba-tiba ada anak-anak yang memang sangat troublemaker, kemudian dia menceritakan, mencurahkan isi hatinya kepada guru BK, tapi kalian tidak punya kepekaan. Salahmu lah kok mengunung, itu gak ada kepekaan, gak ada perhatian. Padahal mungkin kalian adalah satu-satunya pintu yang bisa dibuka untuk menyelesaikan problematika mereka. Kalau misalnya saya ini datang ke kamu, Bu, dengan sebuah harapan problematika saya ini akan bisa diselesaikan gitu ya, Bu. Saya itu coba jadi guru, ya Allah, Bu, sudah gajinya kecil, Bu. Anak-anaknya gablek, Bu. Karena gak punya sensitivitas, gak punya kepekaan. Loh, kan salahnya ibu, kenapa harus pilih jadi guru? Kenapa gak jadi insinyur gitu ya? Oke, seperti itu. Maka saya rasa kepekaan dan kepedulian itu sangat penting bagi seorang psikolog atau nanti barangkali nanti menjadi guru BK seperti itu ya. Jadi yang terakhir jadi motivasi. Remember, psychology isn't just about understanding people. Jadi psikolog itu bukan hanya mengerti orang, but also communicating that understanding clearly. Tapi juga mengkomunikasikan bahwa pemahaman secara jelas. The more skilled you are at expressing your opinion, the better prepared you'll be to become a competent, authoritative, and influential psychologist. Jadi lebih cepat kamu itu mempunyai skill untuk mengungkapkan opini itu lebih baik, lebih cepat kamu juga akan menjadi seorang psikologi yang kompeten, autoritatif itu berwibawa, and influential psychology, dan psikolog yang berpengaruh, influence. So keep practicing, be confident, and enjoy the process. Jadi tetap belajar, tetap percaya diri, tetap praktek, tetap percaya diri, dan nikmati prosesnya. Karena every opinion you share is a step towards stronger professionalism. Setiap ungkapan opini yang kalian bagikan kepada orang lain itu menjadi langkah maju untuk profesionalisme kalian yang lebih kuat. Kalian, saya, Bu Mafluha, Bu Elis itu sama. We are in the same boat. Kita itu sama, ada di dalam satu kapal. Kalian sedang melangkah untuk profesionalisme kalian ya sebagai seorang psikolog. Kami masih tetap melangkah, ada di S2 ini juga untuk memperkuat profesionalisme kami. Sebagai apa? Sebagai guru.
di dunia ini anak-anak, di tahun-tahun ini anak-anak, kalian nanti insya Allah kalau lulus tahun berapa berarti? 2028 ya? 2029 kalian ke 31 tua lah. 2029 ya? Maka bayangkan anak-anak, kalau kalian nanti menjadi guru BK di tahun 2029, siapa yang akan kalian hadapi? Gen apa? Gen Alpha. Saya, generasi milenial, sudah menghadapi Gen Z. Kelas 10, 11, 12 sudah menghadapi Gen Z. Dan bagaimana ribetnya seorang Gen Z, kalian tahu karena kalian pelaku. Ya, kalian pelakunya. Kalian adalah Gen Z itu sendiri. Dan 2 tahun lagi Bu Eti ini akan mengajar Gen Alpha. Dan saya sudah membayangkan bagaimana ini nanti ya. Gen Z saja yang notabene gadgetnya iPhone 13, 17, 18 yang Vivo-nya harganya 14 juta itu kalau dalam pelajaran bahasa Inggris subjek itu masih diulang-ulang setiap semester ya. Bayangkan nanti kalau kalian Gen Z sendiri mengajar Gen Alpha, bisa dibayangkan mulai dari sekarang ya, menjadi guru BK di sekolah yang semua gurunya adalah Gen Alpha. Anak saya itu Gen Alpha tapi masih kelas 6 dan saya tahu betapa ribetnya dia seperti apa. Makanya kita harus tetap melangkah, kita memperkuat profesionalisme kita karena ini adalah bagian dari senjata anak-anak. Kita belajar kita ada di S2, kalian ada di S1, itu adalah bagian dari mempersenjatai diri ya. Kalian itu sudah mempersenjatai diri untuk menghadapi gelombang-gelombang tsunami yang akan kalian temui di tahun 2029 2000 sudah tiba. Oke, ini tuh sedikit motivasi dari saya. Next, ini adalah main topiknya kita hari ini. Expressing opinion, mengungkapkan pendapat. Saya yakin setiap dari sini pasti pernah mengungkapkan pendapatnya. Yang ada di BEM, yang ada di IMF itu sudah terbiasa untuk mengungkapkan pendapat. Apalagi sudah ini ya, sudah umur berapa ya? 18? 19? Ya, masih 18? 17. Yang mana ya? 17? Masih 18 sampai 19 pasti sering berargumen ya. Jadi ketika menjadi psikolog atau guru BK, bagaimana cara mengekspresikan atau mengungkapkan opini? Expressing opinion ini ya. Mestinya ada di sana. Expressing opinion is the act of stating what you think, feel, or believe about a topic, issue, or situation. Nah, isu, topik, situation. Jadi kalian harus bisa memikirkan, merasakan, dan mempercayai tentang sebuah topik, isu, atau situasi. It is used to share your personal point of view, POV, point of view, pandangan kalian. Jadi berbagi pandangan. In conversation, dalam diskusi, debat, atau menulis. Nah, ini nanti di akhir akan ada tugas untuk share your opinion about the topic. Ya, nanti ada seperti itu ya. Nah, useful process-nya ini biasanya seperti ini. Common process-nya I think, I believe, in my opinion, from my point of view, as far as I'm concerned, personally I feel that. Ini adalah frase-frase yang digunakan ketika kalian menurut saya, in my opinion, menurut pandangan saya, from my point of view, nah seperti itu. Ini adalah frase-frase yang digunakan dalam express your opinion. Example, in my opinion, studying psychology helps students understand human behavior better. Apa di bahasa Inggris saya gini? Bismillah, apa bahasa Inggris saya? Kok pengen
Little bit. Little bit agree. Kemudian yang little bit lagi nggak agree-nya apa? Aku karena masih semester 1. Oh, jadi belum terasa ini ya. Oke, nanti berarti nanti saya harus tanya nanti ketika kamu semester berapa? 3 Boleh. Nanti berarti kesini lagi. Semester 12, semester 8, kamu mau lulus. Seperti ini. Saya lihat di laptop saja ya. I believe that, saya percaya bahwa is a strong start ini jadi karena ini adalah ungkapan kepercayaan. Jadi ini tuh ungkapannya itu lebih kuat seperti itu ya. In my opinion, in my opinion itu invite open discussion and respect. Jadi mengundang untuk diskusi terbuka seperti itu. Kemudian ini from my perspective, encourage sharing unique insight, encourage mendorong berbagi pandangan yang unik seperti itu. Kalau menggunakan from my perspective seperti itu ya. Kemudian ada agreement, ini setuju, using phrase like I agree with your foster collaboration. Ini ketika temanmu mengungkapkan opininya, kemudian kamu bisa setuju atau disagree, agree or disagree seperti itu. Kemudian hedging, expression such as it might be that. Nah, itu kemudian di belakangnya pasti ada ini, ada suatu usulan tapi yang logik seperti itu ya. Kemudian perhaps masih mungkin, jadi bisa iya, bisa tidak. Expressing opinion with perhaps invite further discussion. Jadi kalau perhaps itu masih kemungkinan seperti itu. Nah, do's and don't. Selama kalau mau express opinion itu apa sih yang boleh, does, dan apa sih yang nggak boleh itu seperti apa? Evidence, support your argument with credible information and example. Jadi kalau mau buat suatu opini itu nggak cuma angan-angan ya, harus disupport dengan contoh, disupport dengan informasi yang jelas seperti itu. Kalau kalian nanti mungkin waktu buat skripsi juga kan harus disupport dengan pendapat ilmiah ya, seperti itu. Jadi nggak boleh angan-angan. Menurutku sih ini ya, kalau cantik dan tidak cantik itu kan relatif. Nah, jadi kalian kalau mau bilang warna merah itu cantik, maka belakangnya juga harus ada informasi yang kredibel seperti itu dan juga disupport dengan contoh-contoh. Kemudian politeness. Apa politeness? Sopanan, betul sekali. Use respectful language. Gunakan bahasa yang menghargai, yang menghormati seperti itu. To foster constructive dialogue, untuk membangun sebuah dialog yang konstruktif. Kemudian listening. Nah, ini cewek-cewek bisa listening ya. Yang perempuan bisa listening ya. Gak cuma mau dimengerti tapi harus listening ya. Kalau jadi psikolog berarti harus listening loh ya. Harus bisa mendengarkan, jangan cuma mau didengarkan. Oke? Bisa ya Mi ya. Nah, kemudian ini yang jangan digunakan ketika kalian mengungkapkan sebuah opini atau pendapat absolut mutlak. Nah, ini kamu bawa itu biasa ya, pendapatnya mutlak ini gak bisa diganggu-gugat ya, gak boleh berarti ya. Ini adalah pengingat bagi diri sendiri ya. Avoid strong statement, hindari statement yang yang kuat without super evidence, tanpa informasi pendukung seperti itu. Jadi tidak boleh. Kalau enggak bisa seperti itu. Jadi nggak bisa absolut. Kalau memang beropini itu memang nggak bisa absolut ya kan. Banyak perspektifnya juga. Kalau kalian sedang berdialog kan, ketika kalian sudah kuat nih maju, tapi kemudian ada teman-teman yang memberikan perspektif berbeda, akhirnya bisa dibelokkan juga. Jadi nggak bisa absolut seperti itu. Kemudian interrupt.
biasanya. Berapa itu biasanya? Saya Nggak boleh seperti itu juga. Mungkin ketika mendapatkan seorang klien atau apa gitu ya, orangnya sudah menggebu-gebu menceritakan masalahnya yang problematik, kemudian kalian tiba-tiba menginterupsi, Bu, bentar Bu, bisa dijeda nggak? Saya lapar gitu misalnya, loh, nggak bisa ya, nggak boleh kan. Tadi kan harus listening ya, harus mendengarkan. Jadi kalau mendengarkan ya empat lah, laparnya nanti gitu. Kemudian emosional karena terlalu interupsi ya. Kalau ini nggak boleh diganggu kan ini. Apa ini? Interupsi dari mendengarkan. Aus. Oke, yang ketiga adalah emosional. Jadi, apa tadi? Stay calm, tetap tenang, and objective in discussion. Tetap objektif, jangan subjektif. Hanya karena itu tadi, misalnya berdialog antar fakultas seperti itu, mentang-mentang yang ini itu temannya jadi dibela. Nah, itu subjektif gitu ya, nggak objektif. Jadi tidak bisa seperti itu. Jadi tetap tenang, nggak boleh emosi. Kalau misalnya si kliennya itu tadi tidak bisa diomongi, sudah dikasih apa, sudah dikasih jurus A, B, C, tetap nggak bisa Bu, saya itu sudah melakukan semuanya. Misalnya seperti itu, sehingga menjadi emosi akhirnya ya nggak bisa seperti itu. Jadi harus tetap tenang, karena nanti seperti yang sudah saya sampaikan, yang kalian hadapi nanti adalah generasi alpha yang benar-benar aktif, anak-anak, adik-adik yang benar-benar aktif sekali, yang apa ya, mereka itu waktu SD-nya itu selama berapa tahun ya, anak saya itu selama 2 tahun kalau nggak salah, itu kan ada COVID ya. Jadi kalau nggak salah ketika lulus dari TK itu masuk ke SD kelas 1, ada COVID tahun 2019 sampai 2001 ya. Jadi mereka karena COVID itu akhirnya terlenalah mereka itu dengan yang namanya HP, si setan gempeng gitu ya. Nah, ini adalah example dialogues-nya seperti ini. Does social media affect student mental health? Ini adalah topiknya ya, topiknya seperti ini. In my opinion, social media has a negative effect on student mental health. Really? I'm not sure about that. Why do you think so? Because my students compare themselves to others and feel insecure. It can lower their self-esteem. I see your point, but social media can also help students find support and connect with friends. That's true, but without guidance, it can easily lead to stress or anxiety. Anxiety ini masalahnya Gen Z ya, anxiety. Stres juga semua. I agree, maybe students should learn how to use social media wisely. Jadi memang sosial media itu bikin stres. Pasti ada ini ya, negatif and positifnya ya kalau sosial media ya. Kalau menurut kamu Mbak siapa ya? Iya. Adriani. Iya. Loh, ini sudah mau selesai kelasnya. Bagaimana? Langsung dipotong. Kalau menurut Mbak Adriani, Bu nanti bisa diedit ya yang ini. Gak bisa Bu. Videonya nanti bisa diedit ya. Gak bisa. Apa itu? Apa kira-kira positifnya media sosial kalau buat kamu? Membuka insight baru itu ya, membuka wawasan. Kalau negatifnya? Gak ada negatifnya, pasti sempurna sendiri loh. Dia ini ya. Punya semua, Facebook punya, Dek? Ya nggak punya lah Bu. Facebook? Udah nggak punya. Tapi saya masih. Ya kita punya. Kalian nggak punya
aja? Kalau begitu enakan nggak sekolah ya? Biar nggak stres ya. Apalagi guru kalian lebih stres anak-anak. Lebih stres, masya Allah. Anak-anak. Bisa dibantu baca? Kelihatan yang belakang sampingnya yang nggak berkacamata? Anda, ya. Ya kamu. Ya ampun. Namanya siapa? Rizka. Jessica. Rizka. Oh, maaf ya. Telinga saya kok tidak konsep. Oke. Personally, I feel that school pressure makes many students stressed. Next. Kelihatan ya? Yeah, I agree with you. Too many achievements can make you feel overwhelmed. Yes, and some students even have trouble sleeping because they worry about grades. That's true. I think schools should give more breaks or revision time. Good idea. It could help students stay mentally healthy. Saya yakin yang buat ini anak-anak Gen Z ini. Ini jelas ini adalah kata-katanya. I think school should give more breaks or election time. Di sekolahnya itu harus ada breaknya. Berarti udah break ya. Kalian waktu sekolah SMA berapa hari sekolahnya? 5. You also stress and pressure seperti itu. Nah, oke anak-anak, ini adalah individual work-nya. Mungkin nanti kita sampai pukul berapa belajarnya? 7.15. Oke, individual work. Choose one topic below and express your opinion in 6 until 7 sentences ya. Jadi kalian bisa memilih salah satu dari topik ini. Kemudian kalian in my opinion seperti itu, in my perspective. Kemudian I believe that, nanti gunakan frase-frase yang digunakan untuk mengungkapkan pendapat seperti itu ya. Boleh dipilih 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Silakan di bukunya masing-masing ya. Tidak punya buku. Disobekkan saja nak. Disobekkan saya lupa. Disobekkan saja ya. 15 menit cukup. Atau 3 orang. Gak apa ya? Kelihatan kalau binder.
Pinter-pinter ya SMK ini lah dulu kita nggak mau HP HP-nya apa itu lalu
Lagi ya. Setelah itu saya panggil, silakan dibaca di depan. 3 orang saja, ya. Guys, sudah saya konsen. Ambil bahasanya sendiri. Penyerap bahasa luar. Bisa Indonesia ini. Saya bisa serap bahasa. Nggak semua diserap tuh. Terserah. Oke, finish. Sudah. Oke ya. Yang pertama maju silakan. Yang bernama Jeng. Saya masih belum kenal saya. Rian Ibrahim Al-Hunaifi. Puisi. Yang mana? Rian. Ayo. Yes. Kenapa kesempatan? Ini ya. Kamu pilih topik apa ya? Lack of sleep. Oxley. Ya. Apakah? Ya. Does lack of sleep affect student mental health? Yeah. From my experience, the answer from that question is yes. Lack of sleep very affects student mental health. Sleeping is rest time for body and mind. Now imagine a machine that works 24 hours non-stop. The gears from that machine will overheat, and the machine will broke. Also our body. When we use our body without rest time, our mind will overheat. The consequence from overheat mind
student achievement. I think that. Thank you, Rian. Thank you, Rian. Any else? Any else choose the same topic with Rian? Tidak ada? Oh, tidak. Saya kira kan barangkali ada yang disagree gitu ya. Kalau Rian tadi agree ya Rian ya? Okay. The second student is tadi R. Berarti sekarang Amiatul Komida. Puisi Amia. What's the topic, Amia? What's your opinion? Yes, it's crucial for teenagers to learn to manage their emotions when someone their teenagers or love is able to understand and regulate their emotions. They can more easily analyze their own needs. Physical, social, and psychology change rapidly, making the ability to manage emotion a crucial skill for making healthy decisions. Thank you. Tolongnya Amia. Ada yang punya topik yang sama dengan Amia? Ya. Bisa maju? Ya, ada banyak. Teenagers should learn how to manage their emotions because emotional regulation is a foundational skill that shapes cognitive development and long-term well-being. I believe strong emotional and regulation skills are associated with better academic performance, healthier peer relationship, and lower risk of anxiety or behavioral problems. Therefore, teaching emotion regulation is essential to support teenagers' well-being and prepare them for adulthood. Thank you. Yesi, tepuk tangan buat Yesi. Oke, nanti sudah ada topik. Semoga ini topiknya berbeda. Siapa ya? Oke, barisan nomor Muhammad Ilhamu. Topiknya beda. Oh sama. Baca aja nggak apa-apa. Yes, it is crucial for teenagers to learn how to manage emotion, as adolescence is a period of intense hormonal change and social pressure that can lead to overwhelming feelings. Developing emotional regulation skills help prevent issues like anxiety, depression, and impulsive behaviors that might otherwise escalate into long-term problems. For instance, the includes such as mindfulness. Moreover, strong emotional intelligence further greater relationship, enabling teenagers to communicate feelings constructively and resolve conflict without resorting to aggression or withdrawal. Thank you. Ilham. Dari lah. The other topics mungkin ada volunteer. Kalau ada volunteer saya. Kamu tadi kata? Artinya jadi first then before. Gimana? Is journaling. Oh, fine. It's journaling is good way to contribute. Okay. Read your topic in front of your friends. Thank you. Is journaling atau menulis diary a good way to control emotion? In my opinion, journaling atau menulis jurnal means to help us enable problem solving atau pemecahan masalah. Jadi menulis jurnal itu membantu kita dalam pemecahan masalah. Why? Once emotion are written, setelah emosi itu terluapkan, solution or next step often become clearer. Solusi atau next step selanjutnya itu
become clear, lebih jelas, bisa lebih jelas. Journaling can help shift your mindset from reacting to making choices. Menulis jurnal itu bisa membuat kita mengubah mindset kita jadi dari from reacting to making choices, dari bereaksi menjadi membuat pilihan. And yeah, yes. Dendi, oke, thank you Dendi. Dendi pernah menulis jurnal atau menulis diary? Pernah? Yes. And it's helped you a lot. Yes. Iya. Ada cowok yang nulis diary ya ternyata. Kau yang nulis diary kan? Not diary. Just kayak step, kayak mini catatan kecil gitu loh, Miss. Not diary. Kayak Not gitu ya. Before sleep. Oh? Until now. Oh, itu bisa untuk muhasabah diri ya, Bu? Apa saja tadi kesalahannya gitu ya. Oh, it's good. Bisa saya contoh ya. Mei, nulis diary. Oke, apa once again ya. Satu saja lagi, satu mahasiswa lagi. Saya harap ini beda topik. Siapa ya? Dia Ayu Amalia. Tapi topiknya sama. Sama yang nomor 1. Ya, saya tak cari yang lain aja. Ada yang beda topiknya ya? Gak apa-apa, coba baca saja ya. Yuk, sama-sama siapa? Apa topiknya? Pengaruh tidur. Pojok wes. Terakhir ya. Ayo. Penutup. Apa topiknya lagi? Observe the lack of sleep proven effects to the mentality aid. Sleep is not a break for the body, is critical time when the brain process emotion, consolidates memory and regular mood, stabilizing neuron trends. When student constantly skin on the recommend, then reinforce the become significantly more valuable mood swing, severity, and truly competitive. Thank you for your enthusiasm ya anak-anak ya. Terima kasih juga untuk perhatiannya. Untuk minggu depan masih kami yang akan hadir menggantikan Mr. Neil. Untuk minggu depan topiknya adalah kelanjutan dari giving opinion. Jadi masih berhubungan yaitu agree and disagree untuk minggu depan. Ini respon, Miss. Respondingnya. Responding agree and Disagree. Oke ya.